Bukan sekali tetapi lebih daripada 10 kali nama Malaysia bergema bersama pujian serta penghargaan. Kok bisa gitu ya guys ya? Negara lain itu sampai mau belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali dan ini menjadi perbincangan ya. Perbincangan nama-nama negara jiran kita, tetangga kita ini, Malaysia, disebut-sebut terus oleh Arab Saudi, dipuji-puji terus, bahkan negara lain saja ingin belajar tentang ini kepada Malaysia. Kok bisa begitu ya? Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. So I'm sure you're proud of this achievement. Yeah, we are very proud of this. Wow. Yes. And do you know the Malaysian Fajaj are the best in Are the best in Makkah. Makkah? Everyone says so. Oh, jadi semua orang mengatakan bahwasannya hujjaj daripada Malaysia, jemaah haji Malaysia itu sangat-sangat the best, terbaik gitu. Masya Allah. Alhamdulillah, I'm proud to be a Malaysian Muslim. Wow, gila guys, Masya Allah, tabarakallah. Terbaik ya guys ya, jemaah haji Malaysia ini mendapatkan pujian dari banyak orang ya. Dan ya banyak orang mengakui bahwasannya jemaah haji Malaysia itu the best in Mekah gitu guys ya. Mungkin karena ketertibannya, mungkin karena disiplinnya, mungkin karena sifatnya yang memang suka mengantri, tidak desak-desakan, tidak teriak-teriak, kalem aja. Mungkin seperti itu, like that lah mungkin yang dilihat oleh orang Arab, sehingga orang Arab bisa menilai gitu bahwasannya jemaah haji Malaysia itu the best gitu ya guys ya. Wah, keren guys, Masya Allah. Ahmad Sughairi namanya ya. Masya Allah, 3 tahun saya terserempak dengan 2 orang gadis Arab. Burda, pakai burda hitam kedua-duanya dalam lift di sebuah hotel Mekah di tempat kami menginap. Kami datang untuk buat umrah. Saya masuk lift lalu bagi salam dengan senyuman. Mereka sambut salam dengan senang. Seorang dari mereka cakap, she must be from Malaysia. Malaysia are more prim and proper and organized. Sahut seorang lagi. Met some Malaysian student at Al-Azhar University too. Always too courteous and friendly. Wah, saya boleh tak ke belakang lalu jawab kan? Saya toleh ke belakang lalu jawab, thank you ladies, I'm from Malaysia. I hope you will one day visit Malaysia. We will welcome you with open arms. Oh, tiba-tiba pintu lift terbuka, rosak promotion aku. Like that lah. Ya memang kayak gitu ya guys ya. Masya Allah. Orang Malaysia senantiasa patuh SOP. Itulah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah itu prinsipnya mereka, ya kan? Jadi dimanapun kita tetap mematuhi SOP yang ada di sana, bukan melanggar gitu loh guys ya. Bukan istilahnya kita malah berbondong-bondong masuk tapi nggak punya tasrih, tapi nggak punya izin untuk berhaji, malah ditinggal di Jeddah itu. Aduh, ya kan dibuang je. Alhamdulillah saya dah lama bekerja Doha, kata orang Arab ni orangnya keras sikit tapi baik dan ramah. Betul. Baru-baru ni our board Direktur puji dengan Malaysia. Saya dengan tim saya amat berbangga jadi warga negara Malaysia. Wah, terbaik lah guys ya. Kita boleh tengok lah banyak pengalaman-pengalaman yang mereka dapat ya guys ya. Dan mereka share di sini juga di kolom komentarnya bahwasanya mereka itu ya seperti itu di mata orang Arab, seperti itu ya guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Sikap jemaah Malaysia yang berdisiplin dan tertib menjadi pujian pemilik hotel di Tanah Suci Mekah. Antaranya pihak pengurusan Hotel Land Premium yang dijadikan maktab penginapan jemaah Malaysia oleh tabung haji. Ikuti laporan persiapan musim haji oleh wartawan Yusri Sahad.
Menurut pemilik hotel berkenaan, Yasir Turki Dayabil, kumpulan jemaah Malaysia tidak pernah menimbulkan masalah dan sentiasa menjaga nama baik negara. من أفضل الحجاج اللي تعاملنا معهم ومن أحسن الحجاج اللي تعاملنا معهم في نظافة، في تنظيف، في احترام، في يعني في كل شيء. الناس يعني من أفضل الحجاج اللي موجودين عندنا هنا، ونتمنى نتعامل معهم على طول، ما نتمنى يخرجون من عندنا أبدا. Bercakap kepada media Malaysia di Mekah hari ini, Yasir Turki berkata, jemaah Malaysia yang bakal menginap di hotelnya tidak perlu bimbang kerana jarak dengan Masjidil Haram hanya kira-kira 850 meter. Itulah kalau jemaah Malaysia tu 800 kilometer aja. 1 kilo aja. Kayak gitu ya guys ya. Tapi kalau susah lah guys ya. Kok bisa dari dulu tuh Malaysia punya hubungan seperti itu dengan Arab Saudi sehingga mendapatkan hotel yang dekat-dekat gitu loh. Kok bisa gitu loh guys. Ini bukti kalau Malaysia itu memang terorganisasi gitu loh. Dengan Arab pun mereka Masya Allah gitu loh guys ya. Hotel yang mampu menampung hampir 5,000 jemaah dalam satu masa itu. Dilengkapi dengan talian ibadat, kaunter kewangan, klinik, surau, kemudahan wifi dan kafetaria. Hotel Land Premium adalah antara 9 hotel yang dijadikan maktab penginapan jemaah Malaysia oleh tabung haji pada musim haji tahun ini. Yusri Sahad melaporkan dari Mekah Al-Mukarramah untuk rangkaian televisyen Ida Prima. Kedisiplinan daripada jemaah Malaysia itu membuat yang punya hotel aja berkomentar gitu kan, akan menyambutnya dengan penuh dengan penghormatan gitu kan, akan disambut dengan senang hati, dilayani. Allahu Akbar. Ya, sikap jemaah Malaysia yang berdisiplin dan tertib menjadi pujian pemilik hotel di Tanah Suci Mekah. Wih, terbaik Malaysia, terbaik. Dia cakap macam tu guys ya, komentar-komentarnya. Dan memang begitulah guys, kalau kita istilahnya menjaga dan istilahnya menghormati apa yang ada di sana, pasti gitu loh guys ya, kita bakalan dihormati dan juga tidak akan ya serta-merta disakiti dan lain sebagainya, nggak mungkin gitu loh. Karena kita pun sudah menghargai mereka, maka mereka akan segan kepada kita, mereka malah menghormati dan menghargai kita. Gitu ya guys ya. Nah itu, jadi kita harus belajar juga bahwasannya ketika kita ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Ketika ingin kita menjadi orang yang hina, maka hina dulu orang lain. Kayak netizen-netizen itu menghina negara lain, akhirnya apa? Negaranya sendiri yang terhina. Gimana dong? Susah lah. Koar-koar ini itu, malah kayak gitulah guys. Nggak tahu sudah saya mau ngomong apa gitu kan, tapi ada sangkut pautnya juga sih tentang kedisiplinan masyarakatnya, kedisiplinan daripada individual itu sendiri ya guys ya. Itu memang penting gitu loh. Oke, ada satu video lagi kita tengok ya guys ya. Oke. Wow. Bernama TV Tabung Haji. Bukan sekali tetapi lebih daripada 10 kali nama Malaysia bergema bersama pujian serta penghargaan ketika berlangsungnya Simposium Perdana Haji di Mekah pada Isnin. Majlis yang menghimpunkan pemimpin dari pelbagai negara Islam itu turut menjadi saksi kepada pengiktirafan terhadap Lembaga Tabung Haji TH dalam membentuk sistem teratur dan terkini pada setiap kali musim haji. Okey. Lebih membanggakan, ia dinyatakan sendiri oleh Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Taufik Fauzan Al-Rab. Langsung ya guys. Oh ini dari Indonesia nih. Ini dari Indonesia nih. Yakut ya. Pak Yakut. Iya kayaknya ya. Iya kan dari Indonesia ini. Ini dari Malaysia mungkin ya. Datuk Haji Idris bin Ahmad ya. Nama Malaysia bergema dipuji karena bijak urus jemaah haji. Ketika berucap serta memberi kenyataan eksklusif kepada pihak media dari tanah air. Beliau berkata adalah wajar negara lain mempelajari strategi yang dilaksanakan Malaysia dalam mendidik jemaah haji, terutama dari segi pelaksanaan dan pemahaman rukun Islam kelima itu. Kok bisa gitu ya guys ya? Negara lain itu sampai mau belajar ataupun mempelajari gitu.
pengurusan haji di Malaysia. Wow. Efforts, it's definitely a great added value, and that has a great impact on the Malaysian pilgrims that they do Hajj in a proper way. And kenapa bapaknya pakai bahasa Inggris, bawa bahasa Arab gitu loh Pak? Kan saya ngerti gitu dikit ya kan. Kalau bahasa Inggris susah saya ngertinya Pak. Usually they are safe, and especially make Hajj is not easy. Oh ya, haji itu karena tidak mudah gitu kan. It's hot, it's dry, and with the ihram is not easy to move around. Yeah. So the proper training also help to make sure that they know what to do and Hajj, where to move, where to go. This is definitely a good example to be followed. Beliau berkata demikian selepas pertemuan khas bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad. Selain itu, Taufik Fauzan berkata, persediaan awal dengan melaksanakan kursus secara berfokus telah membantu jemaah haji Malaysia melakukan ibadah haji dengan mudah meskipun terpaksa berdepan dengan cabaran, terutama ketika dalam ihram. Sementara itu, Setiausaha Agung International Islamic Fiqh Academy, Profesor Datuk Dr. Kutub Mustafa berkata, Malaysia mempunyai pengalaman yang sangat hebat dalam mengendalikan jemaah haji berbanding negara lain. Wih, Malaysia itu mempunyai apa ya guys ya, pengalaman yang hebat ataupun bisa dikatakan organisasi apa ya tadi ngomongnya guys? Dalam mengendalikan jemaah haji berbanding negara lain. Islamic Fiqh Academy, Profesor Datuk Dr. Kutub Mustafa berkata, Malaysia mempunyai pengalaman yang sangat hebat. Malaysia mempunyai pengalaman yang sangat hebat dalam istilahnya mengorganisasi apa sih namanya? Gitulah guys ya. mengurus jemaah hajinya. Dalam mengendalikan jemaah haji berbanding negara lain. Wow. Beliau yang pernah menetap di Kuala Lumpur selama 16 tahun ketika menjadi pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa UIA menegaskan bahawa sudah sampai masanya negara lain mempelajari cara Malaysia mendidik jemaah haji sebelum tiba ke Tanah Suci. Mendengar nama Malaysia disebut berkali-kali dalam simposium haji di bumi Mekah Al-Mukarramah ini sesuatu yang sungguh membanggakan. Bukan sahaja saya yang hadir, tapi saya rasa perlu dikongsikan dengan seluruh rakyat Malaysia. Kita sudah mencipta satu sejarah yang sangat hebat. Bukan cuman hebat ya. Memang dari dulu saya juga dari Indonesia, pernah tinggal di Arab Saudi. Saya juga istilahnya kaget. Kok bisa gitu loh. Dan itu disiplin semua loh guys ya. Anteng-anteng aja, jemaah-jemaah itu senang gitu loh. Kok bisa gitu? Apa yang dilakukan tabung haji, rahasianya tuh apa? Sehingga membuat jemaah nyaman, hotelnya dekat, fasilitasnya juga, ya. Dan ketika haji, mereka itu nggak yang rusuh-rusuh gitu loh. Pengen rebutan untuk melempar jumroh dan lain sebagainya, enggak gitu. Mereka antri aja. Kalau itu dibuat istilahnya ketika jalan itu kan, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tuh saat Malaysia tuh kayak gitu guys ya. Jadi kalau jemaahnya lagi jalan gitu langsung Subhanallah. Jadi senang hati gitu. Ya kan? Nah, enggak Pancasila, enggak gitu, enggak gitu. Ya lalwatan, enggak gitu guys ya. Jadi subhanallah, mengajak memang kedamaian yang diajarkan gitu loh. Kok bisa gitu loh guys ya. Ya jemaah Indonesia juga ada yang seperti itu. Kalau istilahnya pembimbingnya bagus itu memang kayak gitu guys ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jemaahnya langsung belakang kayak gitu ya guys ya. Kayak gitu. Jadi kalau di Malaysia saya ingat banget Subhanallah semangat gitu. Walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus itu bergema sampai ke belakang. Orang-orang Turki, orang-orang mana Pakistan, orang-orang yang di sekelilingnya pun ikut serta merta. Karena kenapa? Alunan semangat gitu loh guys ya. Ya jemaah Indonesia juga ikut semua gitu juga. Tapi apa ya, kalau di Malaysia tuh lebih tertib aja.
nggak berbondong-bondong yang keramaian itu terus dibuat kayak rebutan dan lain sebagainya, enggak gitu loh guys ya. Allahu Akbar. Jadi yang masalahnya gini, di Malaysia yang viral tuh pujian-pujian. Ya di Malaysia itu banyak istilahnya bergema di sana bahwasanya jemaah Malaysia the best gitu kan. Tapi kalau di Arab Saudi, kalau Indonesia itu malah bukan pujian. Bawa rokok lah, Pancasila lah, Yalal Waton lah, ini itulah, joki Hajar Aswad lah. Itu Indonesia. Aduh. Malu gimana ya guys ya? Ya gitulah adanya. Faktanya di situ. Menjadi panduan kepada negara-negara Islam yang lain, dan insya-Allah ia akan berterusan dengan kerjasama tabung haji dan umat Islam di tanah air. Bersama dengan saya Zalina Maizanah di Bumi Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Indonesia bisa menyusul Malaysia ya guys ya dalam pengurusan daripada haji ataupun jemaah haji ini guys ya, sehingga istilahnya hotelnya nggak terlalu jauh juga ya kan. Kalau saya tengok harga-harga daripada jemaah haji Malaysia itu nggak jauh beda, bahkan lebih murah sebenarnya daripada Indonesia, karena di Indonesia itu kan sekitar berapa ya, 60 kalau dulu 60 ya, kalau waktu ibu saya sama bapak saya itu haji gitu kan. Nah itu sekitar 60 atau 70, mungkin sekarang 90-an ya. Sedangkan di Malaysia itu sendiri ada yang harganya 112, tapi untuk orang kayanya. Tapi untuk masyarakat awamnya ada B40 ya kan. Terus M berapa, M apa-apa gitu loh guys ya. Itu cuma 15.000 bayarannya, disubsidi oleh pemerintah. Jadi bayarnya cuma separuhnya aja. Kok bisa gitu? Tapi hotelnya mewah-mewah, hotelnya itu deket-deket. Kok bisa gitu loh guys ya? Perlu belajar ini. Kata Pak Prabowo kemarin itu, kita harus belajar daripada tabung haji Malaysia. Nah, semoga ya guys ya Menteri pengurusan haji yang ada di Indonesia sudah ke Malaysia dan belajar ini, sehingga terorganisasi dan juga di sana bagus-bagus nanti hotelnya, nggak jauh gitu loh maksudnya, ya kan? Nah itu dulu videonya guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Menurut teman-teman gimana? Ya kan, komen aja di bawah. Di sini saya tidak mau menjelek-jelekkan ya, tapi apa yang saya lihat waktu di sana ya kayak gitu ya guys ya. Apa yang saya lihat, apa yang saya alami di sana tuh ya kayak gitu. Jadi pengalaman saya selama di Arab itu emang gitu. Saya bawa jemaah Indonesia, saya bawa jemaah Malaysia, itu sama-sama saya bawa semua. Dan itu pengalamannya sangat-sangat berbeda seperti itu guys ya. Nah itu dulu, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.